Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pada saat ini, pikiran Sen Subing menjadi kacau. Mungkinkah dia adalah guruku? Setiap kali Tuan melihat saya, dia menolak untuk melepas kain kasa dingin, tujuannya bukan untuk memberi tahu saya bahwa dia adalah Tan Yun. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana dia bisa menjadi orang yang sangat kusukai selama bertahun-tahun? Mustahil, benar-benar mustahil. Tapi mengapa api suci nirwana ada di tangannya? Mengapa guru selalu bisa meramal dan mengatakan bahwa akan ada beberapa murid di bawah sekolah saya yang memenangkan hadiah pertama dalam 3 kompetisi alkimia sekte kuno, dan itu terjadi bahwa Tan Yun adalah seorang senjata rahasia. Bahkan jika kali ini kebetulan, bagaimana dengan kompetisi alkimia abadi ini? Guru berkata bahwa saya akan membuat orang mengagumi, dan Tan Yun, yang muncul lagi, mewakili saya di alkimia penatua. Apakah itu benar-benar dia? Sen Subing berpikir, mengingat dalam benaknya adegan ayahnya sebelum kematiannya. Sen Subing memikirkan hal ini, dan mengingat sedikit demi sedikit yang dia alami dengan sang guru. Tiba-tiba, dia keluar dari dojo ruang waktu di langit, dan langsung menuju pintu bagian dalam divisi pil. 3 jam kemudian, di halaman lain di belakang gunung Taman Obat Lingshan. Nona, bukankah hari ini adalah hari kompetisi alkimia Anda? Mengapa Anda datang? Sen Qingqiu menatap Sen Subing yang linglung, membungkuk dalam kebingungan. Pada saat ini, Sen Qingfeng di halaman lain memandang Sen Subing dengan bingung. Sen Subing tidak menjawab, tetapi bertanya, Qingqiu, bagaimana guru saya tahu bahwa saya dipenjara di gerbang abadi Danmai 6 tahun yang lalu? Sen Qingqiu tidak tahu mengapa Nona Sen bertanya apa yang terjadi 6 tahun yang lalu, tetapi dia masih berkata dengan jujur, Nona, pada waktu itu, budak tua itu harus menunggu tuanmu dan meminta tuanmu untuk menyelamatkanmu, jadi dia memasang spanduk di puncak gunung abadi Changling. Budak tua itu ingat dengan sangat jelas bahwa Tan Yun kebetulan sedang mati suri, dan tuanmu berada di puncak gunung dan mengunjungi makam Tan Yun. Setelah gurumu mengetahui bahwa kamu ditahan, dia sangat marah dan cemas, jadi dia pergi dan berkata bahwa dia pasti akan menyelamatkanmu. Nona, mengapa Anda tiba-tiba bertanya tentang ini? Sen Qingqiu bertanya, bukan apa-apa, aku hanya ingat sesuatu. Sen Subing berkata dengan gelisah, menatap Sen Qingqiu, oh, benar, pikirkan baik-baik, Tan Yun memiliki perilaku yang tidak biasa ketika dia berada di dalam Danmai tempat itu. Sen Qingqiu berpikir sejenak dan berkata dengan jujur, tidak ada yang istimewa. Nona, ada apa dengan Tan Yun? Dia baik-baik saja, saya hanya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda. Lagi pula, Tan Yun adalah murid Taman Obat Lingshan Anda pada saat itu. Anda harus tahu keberadaannya dengan baik. Setelah Sen Subing berbicara, ada sentuhan pemahaman di matanya, dan dia segera bertanya, Qingqiu, 6 tahun yang lalu pada tanggal 23 Maret Tan Yun berada di Taman Obat Lingshan. Setelah Sen Qingqiu merenung sejenak, dia berkata dengan nada tertentu, Nona, budak tua itu ingat dengan jelas bahwa Tan Yun tidak ada di sana ketika budak tua itu memanggil murid-murid Taman Pengobatan Lingshan hari itu. Mendengar ini, Sen Subing diam-diam berkata, guru kebetulan berada di Aula Bingqing hari itu dan memberi saya kanon teknik kultivasi ilahi Bingqing, tetapi Tan Yun kebetulan sedang pergi. Tiba-tiba, pikiran Sen Subing terganggu oleh Sen Qingfeng, Nona, budak tua itu melihat Tan Yun di Aula Bingqing Anda hari itu. Kamu bilang, klarifikasi saat kamu melihat Tan Yun saat itu. Sen Subing mendesak, budak tua itu patuh. Sen Qingfeng berkata dengan jujur, jika budak tua itu mengingat dengan benar, saat itu senja, dan jam menunjukkan pukul 4:04. Ketika budak tua itu dan Wende pergi ke kuil Bingqing untuk mencarimu, kamu tidak ada di sana, tetapi mereka menemukan Tan Yun, keluar dari aula. Pada saat itu,
Tan Yun mengatakan bahwa dia ingin bertanya kepada Anda apakah dia bisa memanjat lantai 108 pagoda waktu dan luar angkasa biji master tertinggi untuk kedua kalinya dalam setahun, tetapi Anda tidak ada di sana. Pada saat itu, budak tua itu memberitahunya, mengatakan bahwa ketika Nona pergi, Anda tidak boleh memasuki kuil Bingqing tanpa izin. Ini adalah kejahatan besar. Mendengar ini, tubuh Sen Subing bergetar lagi. Dia ingat dengan jelas bahwa pada saat hari itu, dia meninggalkan kuil Bingqing, dan gurunya berkata bahwa dia akan beristirahat sebentar sebelum pergi. Disimpulkan dari waktu, Tan Yun tidak berada di taman pengobatan Lingshan, tetapi gurunya telah memberinya latihan di istana Bingqing. Setengah jam setelah mereka meninggalkan kuil Bingqing, Shen Qingfeng dan Shen Wende menemukan Tan Yun berjalan keluar dari kuil Bingqing. Kebetulan waktu dan tempat seperti itu menegaskan bahwa Tan Yun adalah gurunya. Dia tiba-tiba berpikir bahwa dia ingin guru memimpin dirinya sendiri untuk merasakan perasaan terbang di langit. Tetapi gurunya dengan sopan menolak, mengatakan bahwa dia ingin naik perahu roh. Sen Subing yang pintar berani menegaskan bahwa Tan Yun sedang memakai kasa dingin bernafas kura-kura pada saat itu, dan pasti ada senjata ajaib terbang di bawah kakinya, jadi dia tidak berani membawanya terbang melintasi langit, karena takut dilihat olehnya. Pada saat ini, Sen Subing bahkan lebih yakin bahwa alasan sebenarnya mengapa guru adalah Tan Yun adalah karena Shen Qingfeng dan Shen Wende melihat Tan Yun berjalan keluar dari kuil Bingqing. Di seluruh pintu dalam murid dan Mai, tanpa perintah, mereka tidak akan pernah berani memasuki kuil Bingqing tanpa izin. Jika Tan Yun benar-benar mencari dirinya, dia pasti akan menjelaskan alasan di luar kuil, daripada masuk langsung. Semua bukti mengkonfirmasi bahwa gurunya adalah Tan Yun. Menghadapi hasil ini, Sen Subing bingung dan pucat seperti kertas. Dia tidak bisa menerimanya sama sekali untuk sementara waktu, guru yang dia kagumi selama bertahun-tahun ternyata adalah murid sekolahnya sendiri. Nona, mengapa wajahmu begitu buruk? Shen Qingfeng cemas, apakah karena Tan Yun, anak bau ini, melakukan sesuatu? Aku minta maaf padamu. Jika demikian, beritahu budak tua itu akan menghukumnya dengan baik. Shen Qingfeng mengenali Mu Mengyi sebagai cucunya. Di dalam hatinya, Tan Yun adalah menantunya. Tidak peduli seberapa jauh Tan Yun dapat tumbuh di masa depan, dia memenuhi syarat untuk menegur Tan Yun. Iya, Nona, ada apa denganmu? Shen Qingqiu bertanya dengan cemas. Tidak apa, Sen Subing muram, Tan Yun sangat baik, dia melakukan apapun yang saya minta maaf. Sekarang kompetisi dan Mai abadi sedang berlangsung, saya akan kembali dulu. Ketika Sen Subing berbalik dan pergi, dia berhenti dan berkata tanpa melihat ke belakang, ingat, jangan beritahu Tan Yun tentang apa yang saya tanyakan hari ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Sen Subing naik ke langit, mencapai ratusan ribu kaki di lautan awan. Setelah dia mengatur penghalang kedap suara, air mata menetes dan dia berteriak, kenapa dia? Mengapa pria yang membuatku tergoda untuk pertama kalinya, tetapi seorang pria dengan dua tunangan? Kenapa? Setelah Sen Subing melampiaskan emosinya, dia terbang menuju gerbang abadi dengan suasana hati yang rumit. Dia tidak tahu bagaimana menghadapi Tan Yun di masa depan, apakah akan mengekspos Tan Yun, atau 3 jam kemudian, Sen Subing belum kembali ke dojo ruang waktu, dan gelombang ejekan, dan penghinaan datang ke telinganya. Aku sudah mengambilnya, aku benar-benar menerimanya. Aku tidak pernah mengagumi siapapun, tapi aku mengagumi Tan Yun. Apa yang sedang dilakukan Tan Yun? Yang lain takut tidak ada cukup waktu untuk alkimia, dan mereka berpacu dengan waktu untuk berkonsentrasi pada alkimia, dan sekarang waktu dalam gulungan bintang bulan ruang waktu telah berlalu 50 hari, apakah Tan Yun masih istimewa? Iya, saya tidak bisa menerimanya.
Tan Yun memasuki gulungan bintang bulan ruang waktu tanpa menyempurnakan alkimia, tetapi dia mengambil kesempatan untuk berlatih, jadi tidak tahu malu. Ia tidak tahu malu. Pada saat ini, Tan Yun, yang sedang duduk bersila, menatap bintang-bintang, dengan panik melahap aura langit dan bumi, sedikit bingung di matanya. Adapun lebih dari 300.000 murid, angin dan guntur, jiwa binatang, jiwa kuno, dan jiwa suci, mereka juga berbisik satu demi satu, mengejek Tan Yun. Ketika Shen Subing melakukan lompatan di depan para murid di dojo, semua orang melihat Shen Subing datang, dan ini sedikit menahan diri dari menghina Tan Yun. Shen Subing menatap Tan Yun. Menurutnya, karena Tan Yun adalah gurunya, maka Tan Yun pasti punya alasan untuk melakukannya. Di dalam gulungan bintang ruang dan waktu, Tan Yun duduk bersila sambil melahap energi spiritual langit dan bumi, memanipulasi api biru es setinggi 12 meter, menelan api nirwana. Dalam sekejap mata, 10 bulan lagi telah berlalu sejak saat di gulungan, Tan Yun masih menggunakan teknik kondensasi Qi Hongmeng, melahap aura langit dan bumi. Pada saat ini, api suci nirwana di sampingnya akhirnya tertelan, api es Hongmeng tiba-tiba meroket menjadi raksasa setinggi 20 kaki. Dari tier 3, dan memasuki tengah tier 4. Memiliki kekuatan untuk langsung membakar perangkat sub-sovereign kelas menengah menjadi abu. Api es Hongmeng sekarang adalah pembunuh paling kuat Tan Yun. Api Hongmeng hanyalah awal dari tier 4. Pada saat ini, Tan Yun membuka matanya, dan di tengah memberi isyarat, api es Hongmeng masuk telapak tangan kirinya. Dia tahu bahwa Tang Xinying sedang mengamatinya. Dia sepertinya tidak peduli, karena kemajuan api es Hongmeng, dia sudah senang. Pada saat yang sama, Tan Yun samar-samar menyentuh penghalang tahap keempat dari alam pemurnian jiwa, jadi dia fokus dan menahan napas lagi, berlatih dengan seluruh kekuatannya. Dalam sekejap mata, waktu dalam gulungan itu 3 bulan kemudian, dan Tan Yun akhirnya menyentuh penghalang, siap untuk mengupas 3 jiwa dan 7 jiwa di kedalaman pikirannya, menggabungkan mereka menjadi yang keempat. Jiwa janin Hongmeng, jiwa surga, jiwa bumi, jiwa kehidupan, 3 jiwa dipisahkan untuk memadatkan cangkang jiwa. Tirai tipis perlahan membatu dan akhirnya butuh 3 hari untuk menjadi seputih kulit telur. Cangkang jiwa hancur, dan ketiga jiwa muncul bersama. 3 cangkang jiwa retak bersama, dan hantu Tan Yun masuk di dalamnya, yaitu 3 jiwa, surga, bumi, dan takdir. 3 jiwa pergi ke laut dan menjadi jiwa janin. Di bawah kendali pikiran Tan Yun, 3 jiwa keluar dari pikirannya, memasuki kolam pikiran alisnya, dan berturut-turut masuk ke pikiran jiwa janin Hongmeng keempat. Tirai cahaya menggantung di kedalaman pikiran dan secara bertahap membatu. Setelah 7 hari, itu berubah menjadi 7 cangkang. Cangkangnya seputih salju, dan mulai retak, memperlihatkan 7 bayangan hantu persis seperti Tan Yun. 7 jiwa pergi ke laut dan menjadi jiwa janin. Kipu keluar dan mulai menuangkan ke dalam pikiran jiwa janin Hongmeng keempat. Setelah itu, Tan Yun mengendalikan 3 jiwa dan 7 jiwa di jiwa janin Hongmeng keempat, dan mulai bergabung dengan pikiran jiwa janin. Waktu berlalu, dan 1 tahun lagi telah berlalu untuk waktu dalam gulungan itu. 3 jiwa dan 7 jiwa telah bergabung dengan pikiran jiwa janin Hongmeng keempat. Tiba-tiba, rambut Tan Yun beterbangan, dan tubuhnya dipenuhi dengan aura tahap keempat dari alam pemurnian jiwa. Tan Yun menghabiskan 2 tahun 3 bulan di ruang waktu bulan bintang, dan akhirnya memasuki tahap keempat dari alam pemurnian jiwa. Untuk mencegah Tang Xinying melihat sekilas proses kultivasi tubuh Dewa Hongmeng. Oleh karena itu, dia tidak segera mengolah tubuh Tuan Hongmeng, dia juga tidak memulai alkimia. Sebaliknya, dia tetap fokus dan menahan napas, melahap budidaya energi spiritual surga dan bumi lagi. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi ranah kultivator, semakin lambat kecepatan promosinya. Dalam sekejap mata,
3 tahun lagi berlalu. Tiba-tiba, rambut Tan Yun berterbangan, napas yang kuat memenuhi tubuhnya, membuat seluruh ruang tubuh seperti riak air. Seolah melangkah tahap kelima ranah pemurnian jiwa. Sejauh ini, Tan Yun menghabiskan total 5 tahun 3 bulan, dari tahap ketiga hingga tahap kelima dari alam pemurnian jiwa. Masih ada 3 tahun dan 1 bulan tersisa di gulungan sampai akhir kompetisi alkimia. Pada saat yang sama, raungan kegembiraan di tas binatang roh mencapai telinga Tan Yun. Tan Yun gelisah. Setelah kesadaran spiritual memasuki tas binatang roh, ia menemukan bahwa singa naga emas telah melonjak hingga 150 kaki, dan telah memasuki kedewasaan tingkat ketiga dari tahap pertumbuhan tingkat ketiga. Pria besar bagus, kamu tinggal di dalam dulu, sekarang aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku belum bisa membiarkanmu keluar. Kegembiraan Tan Yun muncul di benak singa dewa naga emas. Mengaung, singa naga emas menganggukkan kepalanya yang besar, dan kemudian merangkak ke dalam kantong binatang buas, tidak tahu apa yang mereka komunikasikan dengan kera iblis. Pada saat ini, di dojo ruang waktu, selain Sen Subing menatap Tan Yun, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan, di aken lainnya, murid dan Mai, dan penonton tidak dapat menahan diri untuk mengatakan. Benar-benar konyol, lebih dari 5 tahun telah berlalu sejak waktu di dalam, dan Tan Yun belum memulai alkimia. Sekarang hanya tersisa 3 tahun. Dalam waktu singkat ini, apalagi menyempurnakan Zun dan, bahkan jika itu ia Zun dan kelas menengah, tidak ada cukup waktu. Iya, 3 tahun 1 bulan kemudian, begitu gulungan waktu dibuka, dia pasti akan mati. Iya, itu benar. Dia hanya bisa hidup begitu lama. Pada saat ini, Tantai Xianer mengangkat alisnya sedikit, menatap Tan Yun tanpa berkedip. Meskipun dia bukan seorang alkemis, dia masih tahu bahwa jika Tan Yun ingin menang, dia harus bergegas memperbaiki pil Zun kualitas terbaik. Dan jika Anda ingin menyempurnakan Zun dan terbaik, itu akan memakan waktu setidaknya 8 tahun. Ini adalah hal wajar yang diketahui oleh setiap murid dari pintu abadi. Tapi sekarang, Tan Yun dibintang-bintang dengan tenang mengorbankan api besar dan mulai mengendalikan api, membakar di bawah kuali pil berpola biru, siap untuk memulai alkimia. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa.